monggo maju satu langkah. Nggih, rasane ngisi ning kali pripun dengan critakaken. Risi, panas. Banyak proyek bersalah melakukan pemicuan CLTS di masyarakat dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Berarti nek ngengek terus sembarangan nek dienceloki laler terus mriki berarti resi napa kotor? Kotor. Kenging napa? Elek. Ini akan menuntun pada kegagalan dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat secara kolektif. Berarti anggere kok ngasuk kawat teng mriki nyatane yang mriki niku pun dirasa isin, pun dirasa malah isi. Nah, nggih ta. Jadi Pak Waji ora arep ngisi ning kali nek Pak Waji wae kan lho. Nggih. Sing ajeng tengah terus monggo. Sing ajeng pengen bangun ngacung. Tergantung dari seberapa baik suatu proses CLTS difasilitasi, satu kali pemicuan kemungkinan sudah mencukupi untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Namun, terlepas dari seberapa baiknya pemicuan, satu kegiatan saja tidak mungkin mencukupi. Beberapa kunjungan tindak lanjut mingguan atau 2 mingguan umumnya diperlukan untuk mengawasi. 1. Apakah komite sanitasi masyarakat telah terbentuk? Apakah komite tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh desa atau dusun? Kita sebagai pimpinan di sini wajib menyadarkan masyarakat jangan sampai masyarakat itu buang air. Apakah komite atau kegiatan tersebut menyertakan kelompok pendapatan menengah ke bawah termasuk kaum miskin? Ataukah hanya terdiri dari golongan kaya atau pemimpin formal dan kaum pria saja? Pripun iki kelanjutane sumbangan UDF niki? Nggih, tetep mawon berlanjut Bapak Ibu nggih. Amargi menika kangge kesehatan kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Sampun ngantos buang air besar sembarangan nggih, Bu nggih. Jika komite tersebut terlalu kecil dan hanya terdiri dari kaum pria dan tokoh masyarakat, apa yang dapat Anda lakukan untuk meminta mereka memperluas keanggotaan, melibatkan kelompok lain, golongan miskin, dan para wanita? 2. Apakah mereka sudah menentukan target waktu untuk mencapai masyarakat yang bebas dari kebiasaan BAB sembarangan? Jika belum, mungkin perlu diadakan pemicuan ulang yang melibatkan lebih banyak anggota masyarakat untuk menciptakan momentum perubahan yang lebih baik. Awalnya di dusun kami banyak sekali masyarakatnya yang masih berperilaku hidup tidak sehat, yaitu dengan buang air besar sembarangan. Tetapi pada bulan November tahun 2010 kita kedatangan tim dari Dinas Kabupaten Jombang untuk memperkenalkan program STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Berdasarkan kesepakatan dan komitmen kami pada bulan Februari tahun 2011 kita sudah terbebas dari buang air besar sembarangan. 3. Apakah mereka telah memiliki perangkat untuk memonitor perkembangan? Apakah perangkat tersebut cukup transparan? Seperti misalnya peta sosial atau daftar kepala rumah tangga dan tipe fasilitas sanitasi yang dimilikinya. Apakah semua rumah tangga yang melakukan BAB sembarangan sudah tercatat dan didekati untuk diajak berdiskusi? Apakah pengawasan dilakukan secara terbuka dan apakah hasilnya tersedia bagi seluruh anggota masyarakat? 4. Apakah norma-norma perilaku untuk menghilangkan kebiasaan BAB sembarangan sudah ditentukan dalam masyarakat? Apakah sanksi bagi kebiasaan BAB sembarangan telah ditetapkan? Apakah sanksi tersebut diberlakukan? Bersama pemerintahan desa dan BPD sebagai wakil dari masyarakat desa, peraturan ini sudah kami sosialisasikan lewat rapat di pemerintahan desa, lewat rapat di PKK dan di pengajian-pengajian. Peraturan ini berisi teguran secara lisan dan teguran secara tertulis. Apabila ada yang masih melanggar peraturan ini akan dikenakan denda Rp100.000. Dengan peraturan yang kami buat tahun 2010 ini, desa kami ada 2 dusun yang sudah merupakan dusun ODF. Jadi harapan ke depan mudah-mudahan desa kami ini akan merupakan desa ODF di mana masyarakatnya sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan.
Sangat penting untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat perubahan perilaku pada semua rumah tangga. Nah, iki ae. Kok dia peno mari ngesuk nang kali mburi. Lho kok nang apa nang mburi kok? Tapi ya kurang duwe jamban. Lah apa kok duwe jamban iku? Tapi ya gawe jamban yo sebelah tonggo sebelah iku lah gawe jamban jarene larang nek 2 juta, 1,5 juta ya ganti duit. Apakah semua rumah tangga yang masih melakukan BAB sembarangan mengetahui bahwa fasilitas sanitasi yang baik tidak harus mahal? Katene gawe paling yo gak iso awake dhewe danane duwite iki sing gak duwe. Apakah mereka mempunyai akses informasi tentang opsi-opsi sanitasi berbiaya rendah namun aman? RT Songo iku wis pengalaman carane ngono wis ditatar, wis pinter. Apakah mereka memiliki akses pada penyedia jasa, pemasok dan pendanaan untuk mendapatkan opsi-opsi tersebut? Arisan iku ono, iku kok dibenok 2 minggu pisan, nah iku kok cukup kanggo WC sing berkualitas. Sebagai seorang manajer program atau pelaksana, apakah yang dapat Anda lakukan terkait masalah yang mereka hadapi dalam mengakses informasi, pasokan, penyedia jasa, atau pendanaan? Kemudian kita sampai pada proses verifikasi kemajuan. Ketika suatu komunitas menyatakan sudah terbebas dari BAB sembarangan, harus ada verifikasi independen atas pernyataan tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa verifikasi independen, sulit untuk mencari komunitas yang benar-benar mencapai status bebas BAB sembarangan. Di Indonesia, kami memetik pelajaran bahwa kegiatan verifikasi kelompok berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa arti sebenarnya masyarakat bebas dari BAB sembarangan. Tim verifikasi mencakup petugas pusat kesehatan masyarakat dan anggota masyarakat dari komunitas tetangga. Kalau misalkan dari belangko verifikasi itu nanti sudah ODF, sudah nilainya 1-1, langsung di rumahnya kita tempelkan stiker ini. Pada hari yang sudah ditentukan, tim eksternal berkumpul di balai desa, diberi instruksi tentang apa dan bagaimana melakukan observasi, dan dibekali daftar cek observasi. Kami bertiga sudah melihat WC ibu, sudah saya nyatakan sehat dan bersih, dan selesai cebok sudah pakai sabun. Saya nyatakan WC ibu sudah dikatakan sehat, maka dari itu saya tempeli stiker WC ibu sehat. Mereka membaur ke komunitas, mengunjungi, mengawasi dan mewawancarai setiap keluarga. Dan dalam 1-2 jam berkumpul kembali di balai desa untuk mengolah data dan mempresentasikan hasilnya kepada masyarakat pada pertemuan tersebut. Apakah komunitas sudah memenuhi kriteria bebas BAB sembarangan ditentukan pada saat itu juga, pada saat pertemuan masyarakat. Jika ternyata belum memenuhi syarat, anggota tim verifikasi akan menjelaskan alasannya. Kami melakukan verifikasi di lapangan untuk Dusun Klepek Utara, Nyun Sewu, masih ditemukan kotoran bayi tidak langsung dibuang ke WC. Kemudian yang satunya lagi masih kita temukan WC atau jamban cemplung yang belum ada tutupnya. Jadi untuk Dusun Klepek Utara ini belum dikatakan dusun yang ODF, bebas buang air besar di sembarang tempat. Pada saat itu juga dicapai kesepakatan akan tindakan dan koreksi apa yang harus dilakukan untuk perbaikan sebelum menyepakati tanggal verifikasi ulang. Pencanangan atau deklarasi dapat dilakukan jika komunitas telah memenuhi rekomendasi yang diajukan komite independen dan anggota masyarakat yang diundang, termasuk pemuka masyarakat setempat, untuk mengumumkan status bebas BAB sembarangan. Menyatakan bahwa 1. Telah 100% menggunakan sarana sanitasi jamban. Tapi hati-hati, sekali dinyatakan terbebas dari BAB sembarangan, tidak berarti senantiasa terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan.
CLTS yang berkelanjutan lebih dari hanya sekedar pencanangan bebas dari BAB sembarangan. Komunitas yang sudah dinyatakan bebas dari BAB sembarangan dapat kembali melakukan kebiasaan tersebut karena berbagai sebab. Seperti misalnya jamban rusak akibat hujan atau banjir, ketiadaan dana untuk membangun jenis sarana yang diinginkan, terhentinya pengawasan perilaku, dan tidak adanya rasa takut pada sanksi karena masyarakat sudah dinyatakan bebas dari BAB sembarangan. Perubahan perilaku yang berkelanjutan memerlukan pemeriksaan berkala oleh pihak-pihak eksternal dan resiko kehilangan status bebas BAB sembarangan. Risiko kehilangan muka pada desa-desa tetangga merupakan dorongan kuat untuk mempertahankan perilaku sanitasi yang sudah baik. Pemeriksaan secara acak sekali atau 2 kali setahun oleh pihak-pihak luar yang terkait dengan pengakuan eksternal atau insentif lainnya, seperti misalnya evaluasi tahunan JPIP atau Jawa Post Institute untuk Pro-Otonomi, dapat berfungsi mencegah kembalinya masyarakat pada perilaku BAB sembarangan. Namun pemeriksaan eksternal ini memiliki keterbatasan. Pada akhirnya, cara paling efektif untuk mempertahankan perilaku sanitasi total adalah dengan membantu masyarakat mendapatkan fasilitas sanitasi yang baik sesuai dengan pilihan mereka. Apa yang membuat masyarakat benar-benar mau berinvestasi, menggunakan dan memelihara jamban mereka sendiri, serta tidak kembali pada kebiasaan BAB sembarangan, adalah ketika mereka dapat memilih dan membayar sarana sanitasi yang benar-benar mereka sukai. Kami ingin sehat, ternyata ada pilihan jamban yang lebih murah dan bagus dan bisa dicicil melalui arisan. Namun jika pasar tidak menyediakan opsi tersebut, mereka terpaksa harus kompromi dengan mutu, daya tahan, dan kebersihan. Ini semua merupakan faktor resiko yang menyebabkan mereka tidak akan lagi menggunakan jamban ketika rusak dan kembali ke kebiasaan BAB sembarangan. Pemicuan CLTS hanya mengawali proses perubahan perilaku masyarakat. Kunci untuk memelihara perilaku sanitasi yang sudah baik adalah dengan mengembangkan opsi-opsi yang diinginkan pelanggan, baik kaya maupun miskin. Dapatkah kita membantu pasar sanitasi setempat untuk menjawab tantangan tersebut?